Ya, aksi pelecehan seksual di transportasi publik kerap terjadi. Bagaimana sebetulnya upaya mencegah agar jumlah korban pelecehan seksual di transportasi publik, khususnya di kota yang padat seperti Jakarta ini dapat ditekan? Kita sudah bersama dengan Alimatul Kiptiah, Komisioner Komnas Perempuan. Bu Alimatul, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Melihat, mencermati akhir-akhir ini makin sering kita temukan cerita soal pelecehan seksual, Bu, terhadap perempuan di KRL dan juga transportasi publik lainnya. Apa yang sejauh ini sudah diupayakan oleh Komnas Perempuan, kemudian juga bagaimana pandangan dari Komnas Perempuan melihat penyedia jasa seperti KCI dan penyedia transportasi publik lainnya untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi? Terima kasih Mbak Patricia ya. Jadi kalau kita melihat kekerasan seksual di kereta api itu bagian daripada kekerasan seksual di tempat publik ya, yang mana memang di Komnas Perempuan Catahu mendokumentasikan pada tahun kemarin ada sekitar 498 kasus untuk kekerasan di tempat publik dari lembaga layanan, dan yang lapor ke Komnas Perempuan sendiri ada sekitar 101. Nah, di antara laporan-laporan itu juga ada yang laporan di tempat-tempat transportasi umum ya, misalnya di kereta api. Nah, karena itu memang kalau tadi disampaikan bahwa semakin banyaknya ya penumpang yang kemudian berjubel ya di komuter atau KRL ini menjadikan semakin rentan ya, terutama perempuan untuk mendapatkan pelecehan seksual gitu. Dan juga memang sekarang sejak teredukasinya masyarakat bahwa ada undang-undang TPKS ya nomor 12 tahun 2022 yang sudah disahkan, yang mana pelecehan seksual itu pada tahun kemarin sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan di Catahu tahun kemarin. Komnas Perempuan punya kajiannya selama 21 tahun, itu bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan itu perkosaan selama 21 tahun ya. Baru tahun kemarin pelecehan seksual itu yang paling banyak. Artinya dari sisi edukasi masyarakat sudah semakin mempunyai keberanian ya untuk melaporkan dan memahami bentuk dan jenis kekerasan seksual, walaupun itu sifatnya adalah pelecehan gitu. Nah, satu sisi juga Komnas Perempuan mengapresiasi ya dari pihak-pihak BUMN ya seperti kereta api yang sudah mencoba berupaya untuk mewujudkan kawasan bebas kekerasan di kereta api gitu. Saya tahu Komnas Perempuan pernah bekerja sama ya dengan kereta api, yang kemudian salah satu wujud daripada kerjasama itu adalah sekarang diumumkannya ya tentang anti kekerasan seksual di kereta api. Bu Alimatul, melihat ini kita berbicara khusus dari kereta ya, jumlah juga penempatan gerbong khusus perempuan banyak dikeluhkan masyarakat. Komnas HAM melihat apakah adanya gerbong atau kereta khusus perempuan ini sudah efektif, atau dari pandangan Komnas Perempuan ada hal lain yang harus lebih diperhatikan? Jadi adanya gerbong khusus perempuan ya, menurut Komnas Perempuan itu salah satu langkah afirmasi untuk menghindari kekerasan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di kereta api begitu. Namun demikian kalau kita lihat terkadang juga sama berjubelnya ya, bahkan terkadang di gerbong perempuan itu sendiri juga kurang memadai gitu. Kalau kita lihat gerbong-gerbong perempuan itu selalu penuh ya dibandingkan dengan gerbong yang laki-laki perempuan di sana gitu. Karena itu memang ini menurut saya itu sudah sesuatu yang harus dilakukan ya oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengatasi persoalan ini gitu. Saya lihat di informasi di kereta api sebenarnya kalau ada persoalan-persoalan kayak gitu sudah ada wadahnya untuk melaporkannya ya, misalnya di Center 121 gitu ya. Ada juga bisa email ya ke cs@kai.id atau di medsos KAI 121 gitu. Dan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh KAI, misalnya ada sih penumpang-penumpang yang sudah di blacklist ya untuk kemudian tidak boleh ikut menumpang. Permasalahannya kalau di KRL itu apakah kemudian bisa diatasi seperti itu, karena berbanyaknya orang itu ya kan beda ya dengan kereta api jarak jauh ya, yang ketika masuknya itu pakai KTP dan lain sebagainya begitu.
Tapi dengan adanya upaya tersebut, sudah ada wadahnya sebetulnya, tapi upaya yang harus dilakukan, Bu, untuk kemudian membangun kesadaran, melindungi sesama penumpang kereta agar tidak menjadi korban pelecehan maupun kejahatan lainnya di dalam kereta, ini harusnya seperti apa? Menurut saya, karena sudah ada beberapa juga yang ditindaklanjuti ya, tidak hanya pengumuman tentang anti kekerasan di kereta api, tapi bisa jadi ya suatu saat akan diumumkan ya bahwa sudah tertangkap sekian pelaku gitu ya, pelaku pelecehan di kereta api dan sudah diproses misalnya. Itu saya pikir bisa juga ya menambah hati-hati benar ya untuk kemudian para pelaku itu tidak melakukan aksinya gitu. Selain itu menurut saya bagi perempuan yang punya potensi untuk jadi korban ya di tengah jubelnya penumpang yang ada itu mungkin juga bisa mempunyai alat-alat sederhana ya, alat-alat sederhana untuk kayak semacam P3K-nya perlindungan pertama ya pada korban gitu misalnya. Katakanlah kayak peluit ataupun apa itu semprot-semprot ataupun powder ataupun mungkin juga kemampuan-kemampuan bela diri sederhana misalnya itu pun saya pikir juga penting untuk dipunyai ya sebagai antisipasi begitu. Terakhir, Bu Alimatul, adakah himbauan dari Komnas Perempuan mungkin untuk penyedia jasa transportasi agar perempuan-perempuan yang kemudian menggunakan jasa transportasi ini merasa lebih aman? Ya, yang pertama tadi seperti yang saya sampaikan secara mandiri ya mempersiapkan alat-alat sederhana untuk pertolongan pertama ya karena kadang-kadang korban kekerasan seksual itu mengalami apa yang disebut dengan tonic immobility atau kelumpuhan sementara sehingga kadang-kadang kita bawa peluit ya di tas kita itu jadi penting juga untuk ketika kita mengalami kelumpuhan sementara terhadap kasus buruk yang kita alami gitu. Yang kedua adalah juga kita harus berani melapor ya terhadap kejadian yang ada. Apa yang kita lakukan kalau kita berani melapor memang agak sedikit ekstra mengeluarkan waktu dan tenaga ya untuk melapor itu, tetapi yakinlah bahwa upaya yang dilakukan itu juga salah satu upaya untuk menolong korban-korban lainnya supaya itu tidak ada keberulangan gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah juga terkait dengan bagaimana kita sesama penumpang ya itu juga punya kepedulian ya terhadap kasus-kasus yang dialami oleh penumpang lain ya terhadap persoalan-persoalan ini sehingga betul-betul pelaku itu akan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi gitu. Dan mungkin dari pihak-pihak yang berwenang ya terutama dari perusahaan KAI-nya misalnya itu benar-benar bagaimana para pelaku-pelaku ini betul-betul ya diberikan sanksi seadil-adilnya begitu dan kemudian korban juga dipulihkan ya ketika mereka mengalami trauma-trauma yang ada. Baik, Alimatul Kiptiah, Komisioner Komnas Perempuan. Terima kasih, Bu Alimatul sudah bergabung di Berita Satu Siang. Terima kasih Mbak Patria, selamat siang.